Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua dimanapun berada, semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu dan semoga dimudahkan dalam segala hal, amin. Buat teman-teman semua, terima kasih sekali untuk supportnya, like-nya dan subscribe-nya. Dan di pembahasan video kali ini saya ingin menyampaikan tentang pembahasan lobet betina. Yang saya lakukan selama ini untuk lobet betina dalam proses penggacoran, selalu saya single, saya ablak, saya berikan pakan polos, saya berikan dia nyaman dulu, dia menguasai daerah teritori dulu. Ketika dia berangsur-angsur bunyi ataupun rajin bunyi, PR berikutnya selalu saya berikan untulan. Untulan ini selalu saya memakai dengan sistem tempel. Mungkin dari teman-teman yang baru bergabung, terima kasih sekali. Untuk step koloni kapsul ataupun sistem tempel ini sudah ada di playlist. Cuman pembahasan di sini adalah step lainnya ataupun bagaimana proses penguntulan untuk lobet betina yang sudah mulai rajin bunyi ataupun setelah melalui proses penggacoran. Yang saya lakukan, saya berikan tempelan dulu lobet itu. Ketika proses tempel ini, lobet ini dirasa dia tertarik, yaitu ditandai dengan sering narik, ini saya coba jadikan satu. Ketika saya jadikan satu, biasanya lobet setelah dengan posisi single, lobet itu akan narik sekali dua kali ataupun diawali dari ngerekel. Setelah itu terjadi nyaman dan lobet itu malas bunyi. Biasanya seperti itu. Kondisi di sini kita harus cermat, harus smart, harus kita evaluasi perubahan setelah dengan proses pola perawatan yang kita lakukan. Maksud saya, ketika kita berikan untulan, ini awalnya hanya ngecas hanya lobet kita itu kita atur dari emosinya sama birahinya. Ketika kondisi lobet itu birahi, dia mungkin narik-narik sendiri. Dan proses untulan ini ketika kita jadikan satu, yang awalnya dia bunyi narik sekali dua kali, coba kita ambil lagi, kita simpan lagi, mungkin 2 atau 3 hari kita masukkan lagi, dia narik lagi. Di proses di sini tidak saya langsung jadikan satu, agak lama karena takutnya lobet itu nanti terjadi nyaman dan terjadi lobet itu malas bunyi. Kondisi di sini saya hanya evaluasi lobet ini harus sering bunyi. Jadi tidak saya berikan nyaman dulu. Kondisi tarik ulur ini agar lobet ini benar-benar bocor. Apa itu bocor? Kadang-kadang banyak dari teman-teman menanyakan seperti itu, yaitu lobet benar-benar gacor gitu ya. Setelah gacor tinggal kita memberikan peredam. Tetapi sebelum dengan proses penggacoran ataupun lobet itu agar terjadi gacor ini, kita perlu adanya tarik ulur seperti itu Jadi setelah dengan proses itu, tidak ada salahnya kita memberikan untulan lain lagi Coba kita berikan untulan lain lagi. Setelah 2-3 hari kita ketemukan dengan untulan yang pertama hanya seperti itu, coba kita ganti lagi. Sama juga dengan saya ganti lagi. Yang terjadi pembawaannya lebih bagus, durasinya lebih panjang, sampai bisa ngedobel itu dalam arti dia setelah bunyi berhenti, keluar birahinya, gigit-gigit besi bentar, selahnya lanjut bunyi lagi, berhenti, ngebebek, hampir ngeloloh seperti jantan, bunyi lagi. Di situ yang saya pakai.
proses di sini yang saya pakai di sini, saya tetap harus mengevaluasi lobet ini tetap mudah bunyi ataupun rajin bunyi. Tidak saya bikin nyaman dulu. Proses di sini ataupun tujuan saya di sini hanya menggacorkan lobet betina. Setelah dengan proses tarik ulur ini, coba-coba saya jadikan satu dengan si betina ini Om, player ini. Ketika lobet ini saya jadikan satu, coba cabut pasang, kok progresnya kurang bagus, kok semakin lama performa dari tingkat gacornya kurang, berarti cukup dengan sistemnya cabut pasang ataupun diketemukan 3 hari sekali sampai lobet ini benar-benar bocor. Untuk pakan biasanya kondisi untulan di sini beda bermain dengan faktoran ataupun proses penggacoran yang awalnya pakan rendah. Kondisi di sini biasanya saya memberikan gold coin kenari 1 bungkus dan millet polos 1/4. Untuk pemberian pakan ini sebenarnya tetap diraba dari lobet masing-masing, cocok dipakan kencang atau tidak, tetapi rata-rata tetap pemberian pakan kencang. Tetapi kalau ada yang enak dengan pakan rendah, terusin Om. Proses di sini hanya proses dasar ataupun step awal pemberian untulan agar cara pemahamannya si player ini benar-benar bunyi ketika kehilangan untulannya. Step berikutnya setelah lobet ini dirasa cocok, dipisah bunyi, nanti diketemukan lagi bunyi, setelah itu diem, coba-coba kita jadikan satu dengan prosesnya tetap cabut pasang. Setelah diproses cabut pasang ini lobet ini masih bunyi, biasanya step berikutnya yang saya lakukan adalah mental. Ketika dipisah di depan di teras itu wajib kelihatan burung banyak. Yang awalnya jauh dia mau bunyi, coba-coba dari dekat, itu adalah step mental. Misalkan lobet yang saya proses ini masih kepo ataupun masih kelihatan burung lain masih ngetem lama, biasanya step berikutnya dia sudah ada untulan, saya jejer dengan burung lainnya, saya terapi selama 1 minggu, tidak saya petal-petal, cukup ditempel-tempel, di penjemuran juga ditempel-tempel. Ini kiranya sudah matang dalam proses koloni ini, coba nanti pisah sendiri playernya. Perubahan di sini tetap dari teman-teman yang evaluasi progresnya seperti apa, gitu ya. Itu yang saya lakukan untuk proses penguntulan. Ada juga dari teman-teman tidak harus seperti ini Om, soalnya kalau proses untulan itu kembali lagi si playernya. Kadang ada player itu maunya yang tidak nyaman, ada yang diberikan lolohan, ada yang maunya dikawin jantan, jadi tidak bisa dipukul rata. Kadang-kadang dengan proses seperti ini ada yang bisa sampai ke konslet. Makanya dari banyaknya teman-teman yang menanyakan, oh Agus bagaimana proses lobet betina konslet? Sebenarnya kalau inti dari betina konslet itu dari pembawaan nada si player Om. Pembawaan nada player ini biasanya di awal atau di tengah-tengah agar lobet itu bisa membawakan birahi. Membawakan birahi itu contohnya gini Om, biasanya lobet itu awalnya ada birahinya ataupun tanda ataupun selah, gigit besi ataupun ngangguk-ngangguk sebentar ataupun ngebebek, bunyi, berhenti, nanti keluar birahinya lagi, gigit-gigit besi ataupun geleng-geleng ataupun nyepah-nyepah kayak jantan, bunyi lagi. Kalau itu ngedobel. Kalau jeda rabat bedanya adalah bunyi, berhenti sebentar, bunyi lagi tanpa ada jeda selah ataupun jeda dari birahi. Itu Om. Cuman yang perlu dievaluasi di sini tetap dari tingkat birahi, yaitu dengan pemberian pakan, terus proses penjemuran dan faktor pemberian untulan. Untulan di sini berpengaruh besar Om, tidak bisa semua dipukul rata. Kadang-kadang dengan proses untulan pun ini enak lobet itu memang masih dengan sistem tempel. Ada dari teman-teman yang menyampaikan ke saya, bahkan dengan sistem tempel pisah pun ini sudah bisa jalan lapangan dan pembawaannya sudah enak. Tetapi ketika sudah jalan lapangan berangsur-angsur lobet ini benar-benar bocor, baru butuh peredam. Peredam ini yang sudah jalan lapangan biasanya diberikan untulan yang tidak nyaman. Kalau yang tidak nyaman biasanya diimbanginya dari sering mandi kuyup, karena kondisi emosinya terlalu tinggi, birahinya juga tinggi, biasanya diredamnya dengan mandi. Jadi intinya buat teman-teman semua,
tetap dari sang pemilik ataupun jenengan semua yang meraba teknik untulan ini. Kalau untuk ke lapangan, saya rasa saya pribadi di rumah harus dipersiapkan dulu Om. Proses apapun, step apapun tetap di rumah dicoba dulu, karena dari pembawaan si player ini dari rumah sama kegantangan tidak jauh beda pengondisiannya. Memang ada kalanya lobet yang untulan ini enak dibawa sama untulannya atau tidak itu dari jenengan yang ngeraba, atau hariannya dijadikan satu dengan direndeng-rendeng, H-3 atau H-2 itu untulannya ditempel nanti dibawa pelenjarnya, ada juga seperti itu gitu ya Om. Jadi proses di sini intinya untuk perubahan nada satu, yang kedua lobet betina ini akan bunyi benar-benar jalan itu karena kehilangan untulannya, bukan nunggu dari lawan, bukan karena kepo dari sebelahnya nanti lama dari proses ini akan duduk, tetapi tidak semudah itu memberikan untulan lobet betina Om. Kalau saya pribadi yang tadi saya sampaikan, terus sistemnya sistem jejer. Untuk lobet betina yang susah diberikan untulan apapun malah ngedrop, di ini pun susah. Kalau saya pribadi tetap saya single lama. Saya single lama benar-benar rajin bunyi. Ketika sudah rajin bunyi, coba sistem tempel ataupun koloni kapsul. Setelah koloni kapsul lama, nanti coba jenengan bawa ke gantangan, sudah jalan lapangan. Kalau sudah benar-benar bocor, tinggal carikan peredam. Peredam itu enak yang tidak nyaman ataupun nyaman, atau diberikan lolohan, itu beda-beda Om. Tiap burung beda-beda. Intinya di situ. Jadi buat teman-teman semua, mungkin ini hanya update, dan nanti saya akan lebih sering lagi dan saya akan membaca komentar, dan saya minta maaf tidak bisa membalas komentar satu persatu, tetapi saya akan nyimak dari teman-teman yang bilang pola perawatan selanjutnya seperti apa, saya sudah melakukan dengan seperti ini, pengen ada kemajuan atau itu nanti saya akan sampaikan lewat konten berikutnya gitu nggih Om. Semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.